Bapak Ibu yang terkasih, syukur kepada Allah bahwa kita boleh berkumpul bersama dan berbicara atau merenungkan tentang ketika doa nampaknya tidak terjawab. Terus ngapain gue? Saya tanya dahulu, di antara Bapak Ibu, ada tidak? Angkat tangan, bukan angkat handphone. Ya Allah, malah. Angkat tangan. Siapa yang dalam hidupnya pernah bahwa doanya tidak dikabulkan oleh Tuhan sesuai dengan yang dikehendaki? Siapa? Angkat tangan. Jangan ngomong semua, angkat tangan. Kalau ngomong semua, angkat kaki dari sini. Siapa? Syukur pada Allah 100%. Setuju? Setuju. Tapi Anda tetap berdoa atau tidak? Saya ulangi pertanyaannya. Ini sadar atau enggak ya? Siapa di antara Anda yang selama hidup Anda, dalam doa Anda pernah merasakan bahwa doanya tidak dikabulkan oleh Tuhan sesuai dengan yang saya mau? Angkat tangan. 100%. Tapi Anda tetap berdoa. Syukur kepada Allah. Karena apa? Ada juga orang-orang yang ngambek, malas berdoa. Ngapain? Sudah minta capek-capek. Bukan hanya berbisik, Romo, berisik saya pada Tuhan. Kalau janda itu menggedor, saya bukan hanya menggedor, saya mendobrak pintu surga. Dan tetap tidak dikabulkan. Bapak Ibu, saya percaya doa karena sejak kecil di keluarga saya dibiasakan doa. Doa memang seperti sesuatu yang berat bagi kita. Gak otomatis, maka harus dibiasakan, harus didisiplinkan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, rupanya doa itu tidak simple, tidak mudah. Jangan pikir kalau Anda sudah memberi persembahan kepada Tuhan, wah ini lelang hari ini untuk gereja, untuk komunitas kasih, KI, engkau Gusti ngei, gede mbek apa ya, mbek aku gitu ya. Mbek aku, tidak otomatis. Saya tidak percaya. Berikan kepada Tuhan dan Tuhan akan memberikan berkat lebih melimpah pada Anda. Haleluya. Saya tidak bisa menjamin, jangan katakan amin. Karena nanti Anda minta pertanggungjawaban pada saya. Jadi apa yang saya mau perlihatkan di sini, bagaimana doa itu nampaknya tidak terjawab dan tidak sesuai dengan Injil yang tertulis dalam Injil Matius. Di dalam Injil Matius berkata, mintalah maka akan, carilah maka akan, ketuklah maka akan, pintu akan dibuka. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, setiap orang yang mengetuk pintu dibuka. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Memberi yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapak Ibu perhatikan kata ini. Memberikan yang baik, bukan memberikan yang mereka minta. Perhatikan di sini, memberikan yang baik. Maka Bapak Ibu
mari kita sekarang perhatikan, doa adalah kepercayaan kepada Allah bahwa Ia akan memberikan yang baik kepada kita. Sekarang kita lihat Katekismus Gereja Katolik nomor 2559 mengatakan apa? Doa adalah mengangkat jiwa kepada Tuhan atau suatu permohonan kepada Tuhan demi hal-hal yang baik. Jadi sama toh. Jadi tadi di dalam Injil Matius, aku akan memberikan hal yang baik. Dalam Katekismus pun sama, bahwa kita berdoa untuk hal-hal yang baik, betul. Gak mungkin orang berdoa, Tuhan semoga nanti pulang di sini saya celaka, Tuhan masuk rumah sakit sehingga orang-orang ngunjungin saya. Sakit orang itu. Jadi orang selalu berdoa untuk hal yang baik, betul. Tapi pertanyaannya, yang baik menurut siapa? Kalau baik menurut manusia itu selalu sukses, sehat, lancar, tidak banyak masalah, tidak ada godaan roh jahat. Betul? Itu sukses manusia. Itu baiknya manusia. Tapi baiknya menurut Tuhan belum tentu seperti itu. Tolong Bapak Ibu ingat, Tuhan ada bukan untuk menyenangkan manusia. Ingat itu. Jadi Tuhan itu ada dalam hidup kita bukan untuk menyenangkan saya. Tidak. Terbalik. Allah menciptakan manusia supaya menjadi alat di tangan Tuhan. Jadi bukan Allah menciptakan manusia supaya manusia memperalat Tuhan. Halo. Jadi perhatikan, saya itu harus sadar bahwa Tuhan menciptakan manusia untuk Tuhan, bukan Tuhan untuk saya. Untuk memuaskan saya, untuk menyenangkan saya. Tidak. Di sini lihat, demi hal yang baik itu menurut Tuhan. Dan kita harus sadar dari mana kita berbicara kalau kita berdoa. Kalau kita meminta hal yang baik, dari tempat mana kita berdoa? Apakah kita dari kesombongan? Kita lebih tahu hidup kita daripada Tuhan. Jadi perhatikan di sini bahwa doa itu bukan dari kesombongan. Tetapi doa itu harus dari sikap kerendahan hati. Maka dari itu kerendahan hati adalah dasar doa. Kenapa? Karena kita tidak tahu sebenarnya apa sih yang harus kita doakan. Jangan-jangan salah. Jangan-jangan pada saat saya minta ini malah mencelakakan dia. Saya minta itu malah membuat dia menderita. Jadi perhatikan, kita itu hanya taunya sebatas pemikiran kita. Dan pikiran kita tuh pendek. Sedangkan Tuhan Allah memikirkan semesta. Tidak hanya ibu yang dipikirkan, tapi Tuhan juga memikirkan suami ibu. Tuhan pun memikirkan anak-anak ibu. Dan Tuhan pun memikirkan masa depan ibu. Keselamatan ibu. Jadi doa kita seringkalinya untuk diri sendiri. Doa kita selalu mengarah pada siapa? Gue. Untuk saya. Dan mari kita lihat di sini. Di situ kita tidak rendah hati. Aduh, ingin kenapa maju? Saya terlalu melihat ke atas. Doa merupakan ungkapan jiwa kita yang mengakui kebesaran Tuhan dan keterbatasan kita. Jadi doa itu harusnya bukan mengedepankan apa yang saya mau, tapi apa yang Tuhan mau. Kenapa? Karena saya terbatas tadi. Mungkin bagi saya saat itu baik. Tapi untuk perjalanan yang panjang tidak baik.